setiap liputan kayak kebakaran dan, bencana alam, aku pernah beberapa kali sampai nangis gitu saat itu, gitu. Karena saking apa ya, mungkin karena nggak pernah melihat, Iya, lalu harus tetap bekerja di saat kondisi seperti itu, dan gitu. benar netral face Iya, gitu tapi kan. saat itu kita juga harus tetap profesional as a reporter. 7 tahun lamanya mengabdi sebagai news presenter, Janet Lee seorang perempuan yang penuh talenta mengambil langkah berani untuk memulai perjalanan baru dalam hidupnya. For Janet, this is not the end, but a new adventure for her to explore new things and to get clueless again to see her other potentials. Ada treatment tertentu nggak, misalnya abis sesuatu yang tragedi gitu, kakak pulang and then ada ritual kah atau apa gitu? Sejujurnya itulah mungkin yang masih kurang di Indonesia ya, Iya. bagaimana ada penanganan psikis dan mental untuk wartawan setelah itu. Hi everyone, welcome to the Clueless Expert Podcast. Bareng aku Aksena yang akan nemenin kalian into the journey of finding the X of your life. Nah, hari ini let's get clueless together. Today's very special because we have an expert in the house. So welcome everyone to Kak Janet Lee. Hai, Hi Kak, thank you so much for being here. sama-sama. Thank you for pertama kali kayaknya kakak ada di another seat ya. Iya sih, Biasanya ini kan Kak Janet yang nanya-nanya. Gimana rasanya kalau ditanya-tanya rasanya sekarang? kayak nostalgia ya. Ini kayaknya pertama kalinya sejak aku resign, aku ada di depan kamera lagi for the first time. Thank you. Apalagi ada lightingnya Iya, ya jadi kan? kayak wah dulu aku sering, dulu kan hampir tiap hari ya ada di Iya. bawah kamera dan lampu-lampu ini. Sekarang happy, good to be back. Jujur aku nervous banget karena benar-benar aduh gimana ya, openingnya aja tadi aku bener kayak Kak Janet yang biasa opening kan. Terus kayak nanti gimana ya kalau kurang, and then I have to ask you questions gitu kan. But honestly aku lihat Kak Janet itu dari TikTok. I follow your journey. Thank you. Kak Janet resign and then nyobain new things ya kan in life. I'm very inspired dan benar-benar curious kenapa sih, dan banyak banget pertanyaan aku ketika aku ngeliat kontennya Kak Janet. So I'm very thankful and grateful to have you here dan bisa share ke kita semua yang pastinya banyak banget pertanyaan buat Kak Janet, dan semoga teman-teman semua pada hari ini bisa get some insight, some inspiration dari Kak Janet. Itu ya, aku thank you juga ya untuk opportunity-nya dan, sebenarnya banyak juga mungkin yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih, memutuskan resign Iya. di umur 29 di saat karir lagi bagus-bagusnya, dan tentunya ini jadi platform yang bagus ya buat aku juga bisa, finally Iya. Nanti kalau ada yang nanya sharing. tinggal share the link aja Iya, ya jadi ini nih kayak, podcast, sekalian silakan. iklan ya. Kita recap dan Heeh. summarize di Jadi sini. kayak tolong tonton aja podcast ini kalau mau tahu kenapa aku resign. Jangan lupa subscribe, nggak apa-apa Kak, biar banyak yang nonton. Iya, jangan ya lupa kan? ya, subscribe di sini. Nah, oke, to start. Biasanya kita memulai dengan Kak Janet itu siapa sih? Who do you see yourself as Janet Lee? Is that kalau dulu Kak Janet presenter, tapi do you still call yourself presenter atau news anchor atau siapa sih dari matanya Kak Janet? Kalau aku ditanya Janet itu siapa sih? I would say ya Janet Janet gitu. I am a ex news anchor and presenter. Tapi sekarang ya Janet. Kalau ditanya apakah Janet beralih menjadi full time content creator setelah resign dari TV, aku nggak pernah bilang myself as a influencer or content creator lah. But I love doing Doing content creatoring gitu. Aku suka bikin konten dan karena aku suka sharing sih. Personally aku kalau flashback kenapa sih aku konten di awal ya karena sebenarnya aku suka sharing tentang hidup aku. Aku suka sharing bagaimana journey aku dan aku grateful banget sekarang itu jadi hal yang
jadi apa ya, kenang-kenangan juga buat aku. Aku juga karena sekarang aku nggak di TV lagi, aku bisa lihat balik journey aku dulu tuh dari aku Ya, kerja di lapangan sampai aku naik jadi presenter, jadi kayak sampai aku memory bisa kan. iya jadi kayak aku jadi punya album digital Hah. sendiri dan sekarang crossfit juga sama kamu. Jadi kayak Oh, ya aku grateful sih untuk journey itu. Tapi kalau ditanya Janet siapa ya aku akan bilang Janet tetaplah Janet. Seseorang yang tetap tetap punya mimpi, tetap punya passion itu dan mungkin sekarang lagi dalam journey yang berbeda aja. oke. Boleh jelasin sedikit aja Kak Janet, how you got here? Mungkin bukan langsung ke Kak Janet lagi career break atau lagi resign gitu ya, habis resign. Tapi Kak Janet itu dulu sekolahnya gimana, and then why ke sekolahnya apa gitu kan, and then sampai bisa jadi news anchor, sampai bisa di titik ini sekarang gitu. Is it like, I wanna know, is it really like, was it your dream or you kind of resign because it wasn't what you wanna do atau gimana gitu. Jadi biar kita dapat a little bit background of Kak Janet gitu. Jadi background aku adalah aku kuliah jurnalistik, memang jurusannya journalism di Communication University of China di Beijing. Jadi Wow. sebenarnya backgroundnya itu aku tuh pas kecil sering balet. Nah waktu kecil itu karena balet sering tampil di TV-TV, salah satunya itu Trans TV waktu itu. Dan waktu itu aku inget banget aku nari balet di belakangnya Vidi Aldiano. Jadi aku waktu itu ngefans banget sama kru-kru Trans TV yang pakai baju hitam-hitam. Menurut aku saat itu mereka keren banget. Jadi aku pengen kerja kayak kayaknya seru juga nih jadi Di kreatif di TV, broadcast di ya. broadcast. Tapi waktu itu nggak pengen jadi presenter atau Ya. jurnalis atau reporter karena aku tahu kalau disuruh panas-panasan berjemur kayak gitu kayaknya aku nggak sanggup deh. Dan aku anaknya waktu dari aku SMP SMA gitu aku juga lumayan manja ya, anaknya lumayan cengeng lah gitu. Jadi mentalnya juga kayaknya nggak kuat kalau aku harus Ya, jadi ya. jurnalis gitu. Dan akhirnya waktu aku bilang sama orang tua aku pengen kuliah komunikasi, waktu itu aku bilangnya komunikasi Ya. ya. Aku udah sempet cari-cari kampus di Jakarta tapi waktu itu orang tua aku nggak terlalu srek lah. Mereka bilang kayaknya kalau kamu pengen ambil path ini kayaknya kamu ambil Keluar. yang bisa bahasa lain, yaitu bahasa Mandarin karena mereka nganggep waktu itu kayak Mandarin itu penting banget, Ya, kamu ya. harus bisa bahasa lain selain Iya. Indonesia dan Inggris gitulah. Ya udah deh akhirnya singkat cerita aku awalnya juga sempat ditolak-tolak sama kampus di China karena Mandarin aku kurang gitu levelnya untuk bisa kuliah di sana. Tapi puji Tuhan waktu itu akhirnya aku keterima di kampus aku yang ini, tapi dengan bersyarat. Jadi masuk itu harus ada syaratnya. Jadi dalam setahun itu aku nggak boleh ada yang failed. Oke. Kalau enggak aku harus ngulang lagi untuk Ngulang sekolah lagi. bahasa. Jadi aku benar-benar kerja Susah keras. banget dong ya. Iya karena emang ada standar level kayak kalau di pakai bahasa Inggris mungkin TOEFL atau Iya, IELTS iya. ya. Nah di Mandarin tuh juga ada namanya HSK. Waktu itu tuh nilaiku sebenarnya nggak cukup, tapi karena dikasih kesempatan buat masuk, akhirnya aku bekerja keras lah supaya aku bisa. Tapi ya mungkin udah jalannya Tuhan kali ya. Jadi awalnya sebenarnya aku tuh daftarnya untuk jurusannya communication. Tapi karena Mandarinku juga pas-pasan, agennya juga pertama kali daftarin orang Indonesia ke kampus itu, jadinya salah jurusan. Jadinya Bentar-bentar. Jadi salah jurusan karena salah translate. iya, Oh karena my. aku nggak ngerti. Jadi karena awam banget dan orang Indonesia yang kuliah jurnalistik di China tuh dikit banget. Jadi aku tuh nggak ada referensi waktu itu. Astaga. Jadi harusnya ambil communication, jadinya journalism. Wow. Dan aku tuh baru tahu banget ketika udah Udah masuk masuk. kelas. Kayak pokoknya langsung kayak, hah? Ini gue kuliah jurnalistik di Cina nih. Itu malah lebih susah gak sih daripada komunikasi? Karena jurnalistik tuh Iya karena bener-bener lebih kata-katanya spesifik, ya. kata-katanya bahasanya aku tuh kayak speechless. Akhirnya aku sempat minta untuk ganti jurusan Iya. waktu itu. Tapi kampusnya ya udah kalau mau setahun lagi baru ganti. Ya, kayak udah kuliah setahun disuruh ganti mah sama aja gitu kan. Akhirnya ya udah aku kayak ya udah deh, mungkin udah Oh jalannya. Jadi my aku akhirnya god. mau nggak mau lah akhirnya aku belajar jurnalistik. Nah saat itu seperti yang kita tahu di China itu kan YouTube dan sosmed Iya. lainnya tuh di blok. Jadi aku kesulitan untuk tahu sebenarnya di Indonesia tuh lagi ada apa sih gitu. Iya. Itulah pertama kali aku mulai penasaran karena aku kuliahnya jurnalistik. Aku penasaran sebenarnya Jadi di Indo makin tuh kritis iya ya, jadi lagi makin nyari kritis di Indo tahu. tuh jadi presenter tuh jadi reporter tuh gimana caranya, what's going on, Iya, aku tuh iya. nggak tahu gitu. Akhirnya aku decide untuk magang pulang ke Indonesia waktu itu. Dan saat Oke. itulah untuk pertama kalinya akhirnya aku mulai cinta dengan profesi ini karena
Waktu itu aku dikenalin dengan salah satu senior aku di SCTV juga untuk magang di liputan6.com dan di SCTV. Dan saat itu lagi pilkada DKI, jadi aku benar-benar melihat langsung bagaimana Langsung dicemplungin. langsung dicemplungin. Disitulah aku benar-benar pertama kali jatuh cinta lah sama profesi ini, kayak wah ternyata orang biasa tuh bisa loh kalau jadi wartawan tuh sedekat itu sama pejabat, gak cuma pejabat tapi sama masyarakat biasa juga bisa sedekat itu hanya karena profesi ini gitu. Jadi itulah mulai pertama kali aku suka dengan profesi ini, bukan karena aku dari awal pengen jadi ini ya, enggak, sebenarnya aku benar-benar literally kecemplung aja gitu. Dan akhirnya waktu lulus tenggatnya akhirnya aku balik lagi ke tempat aku magang, yaitu di SCTV Indosiar gitu. Jadi aku Dan habis eventually lanjut terus sampai 7 tahun. 7 tahun. Iya. Itu kebetulan tapi yang Tidak luckily it kebetulan. worked. Iya, And kebetulan ya tidak kebetulan kali ya. People would think like, are you doing your dream? Tapi nggak juga, karena nggak kepikiran untuk ambil jurnalistik kan. Iya, gak pernah kepikiran, benar. Oke. Tapi very interesting story Kak. Astaga, aku baru dengar langsung kayak, hah salah, ya kan? Tapi sampai bisa di tahap, karena biasanya orang yang bahkan dreaming untuk menjadi jurnalis dan kemudian masuk ke jurusan jurnalis bisa juga nggak ended up doing what you did gitu. Justru kan. banyak yang ambil jurusan broadcast atau jurnalistik yang endingnya nggak jadi jurnalis. Iya, betul. Memang banyak seperti itu karena mungkin waktu mereka coba atau mereka magang ternyata mungkin pace kerjanya atau lingkungannya kurang cocok ya gitu. Jadi mungkin banyak yang mundur gitu. Oke. Nah, apa sih Kak the X factor? Ini teori sedikit as a journalist yang menurut, karena Kak Janet udah more than 7 years of experience ya kan, menurut Kak Janet apa sih yang faktor yang people butuh supaya dia bisa jadi jurnalis yang baik? Apa X factor-nya ya supaya dia bisa jadi jurnalis yang baik? Menurut aku atau traits atau apa deh yang harus gitu? Aku rasa kunci cuma satu sih, yaitu belajar, belajar, dan belajar. Karena nggak ada cara lain selain belajar gitu. Karena mungkin banyak orang bilang lo nggak start from zero karena jurusan lo jurnalistik. Tapi percayalah apa yang aku pelajari di China untuk pulang ke Indonesia tuh nggak ada ilmu yang terpakai. Negaranya aja sistemnya udah berbeda, bahasanya berbeda. Apa yang bisa aku terapkan di Indonesia nggak ada. Newsnya beda lagi ya kan, apalagi di sini karena kakak news you have to learn about governments lagi ya bener-bener, kan, apa yang terjadi. Itu bukan sesuatu hal yang mudah saat itu gitu. Tapi aku percaya satu hal bahwa memang kalau ketika kita mau ya kita pasti bisa gitu. Asal mau pasti bisa. Kuncinya cuma belajar, belajar, dan belajar. Setiap hari yang aku suka dari pekerjaan aku sebagai jurnalis adalah ya karena tiap hari belajar hal baru. Bayangin hari ini bisa liputan gempa, besok bisa banjir, besoknya lagi bisa ke sidang, besok lagi bisa ke KPK. Jadi benar-benar setiap hari itu kita melakukan pekerjaan dan situasi dan kondisi yang berbeda-beda gitu. Jadi ya kuncinya hanya belajar dan belajar dan belajar. Belajarnya nggak cuma belajar secara belajar ya, tapi belajar adaptasi, belajar bagaimana kita bisa fight, belajar ilmunya, belajar sosialisasinya. Jadi setiap hari yang bikin aku excited dulu itu sih, kayak selalu ada yang bisa dipelajari setiap hari gitu. Jadi adrenalinnya selalu rush gitu setiap hari. Gitu sih. Oke. Aku penasaran ini Kak Janet. Tadi kan Kak Janet memang awalnya bukan di jurnalis memang aimingnya kan. Abis itu Kak Janet nyemplung gitu kan, and then you tried magang. You liked it, right? Apa sih yang apa ada titik di mana Kak Janet itu just go with the flow because you like what you're doing, so you're kind of just okay, I'm gonna do what because I like it. Or ada nggak sih titik atau momen atau suatu kejadian yang membuat this is what I'm gonna do, at least for now gitu loh. Aku akan memutuskan, oke, apalagi magang and then stay working there. Kak Janet tuh nggak ada kepikiran untuk mau nyoba yang TV lain atau mau nyoba, mungkin karena awalnya inspired dari kreatif ya kan, itu kan berbeda ya Kak, orang di news sama-sama di TV sih, tapi dua scope yang berbeda, pekerjaan, activities juga berbeda. Apa yang membuat Kak Janet, okay, I'm gonna stay here rather than trying something else di saat itu ya?
Fun fact-nya, selama aku kuliah pun dulu Heeh. aku sebenarnya udah melakukan berbagai macam pekerjaan lah gitu. Oke. Kayak aku pernah segala macam pekerjaan sebenarnya udah pernah aku coba. Aku pernah, waktu aku kuliah di China aku tuh pernah jadi guru TK, aku pernah jadi tour leader, Oke. aku pernah jadi translator, aku pernah jadi tour guide. Jadi Oke kayak oke. dan setahun terakhir aku di China itu aku sempat kerja di salah satu perusahaan aplikasi di China waktu itu selama setahun as Mmm. a community manager gitu. Dan, jadi aku sudah pernah mencoba pekerjaan-pekerjaan lainnya dan waktu Mmm. itu memang waktu lulus kuliah sebenarnya ditawarin kok untuk stay di China untuk kerja di perusahaan China waktu itu. Dengan gaji ya 3 kali lipat dibandingkan Iya. gaji di Indonesia saat itu gitu sebagai wartawan Mhm. saat itu ya. Tapi kenapa akhirnya aku memutuskan buat tetap kembali memilih profesi inilah Iya. sebagai pekerjaan utamaku ya purely beneran karena aku suka gitu. Dan sebagai, anak yang saat itu baru lulus kuliah, aku sadar betul bahwa bisa melakukan pekerjaan sesuai yang kita suka itu sebuah privilege. Mmm. Gak semua orang bisa. Iya iya. Banyak orang-orang yang juga pengen kerja yang mereka suka, tapi banyak keadaan yang tidak mendukung. Dan aku saat itu di-support Oh keluarga, lega. maksudnya, keluarga aku oke dengan gaji seperti itu Iya. gitu Apalagi ya. you start again from awal Iya, lagi aku kan. mulai lagi dari awal gitu Iya. dan orang tuaku juga support untuk aku pulang ke Indonesia. Jadi, saat itu aku merasa, yes, aku memang punya privilege itu. Aku bisa kerja sesuai passion, aku bisa kerja hal yang aku suka, itu privilege. Jadi aku pengen lakukan yang terbaik saat itu. Dan, mungkin ditambah lagi trigger-nya adalah, bisa dilihat ya mungkin, aku Chinese, Mhm. pokoknya aku selalu dibilang kayak, "Janet itu double minority," katanya, kalau bisa Mhm. triple malah. Udah cewek, Iya. Kristen, Chinese lagi gitu kan. Jadi kayak itu hal yang waktu itu di zaman itu di 8 tahun yang lalu itu, Iya. hal yang mungkin kayak, Masih signifikan masih ya. masih agak sulit gitu. Iya. Apalagi ditambah aku badannya kecil, tinggi aku cuma 151, terus suara aku tuh agak cempreng dibandingkan dengan, presenter-presenter Iya. lainnya gitu. Dan banyak orang bilang kayak, "Karir lo nggak bakalan ke mana-mana lah, lo, susah lah Jen, Mhm. lu minoritas, terus, mukanya juga bukan yang oke banget buat jadi presenter," gitu. Kayak aku dengar banyak Iya. seperti itulah gitu. Tapi waktu itu aku cuman, berpikir bahwa gak ada yang nggak mungkin saat aku melakukan yang terbaik gitu. Jadi ya udah, just do your best. Karena buat aku kesempatan itu akan datang walaupun nggak tahu kapan. Nggak tahu juga kesempatannya akan datang dalam bentuk yang seperti apa. Iya. Tapi at least I try my best. Makanya aku mencoba untuk melakukan yang terbaik selagi yang aku bisa gitu. Dan ya mungkin Tuhan juga lihat ya kerja kerasnya dan akhirnya sampailah aku di titik akhirnya aku naik jadi presenter nasional gitu. It's not an easy journey lah, tapi but Iya. ya I'm grateful gitu. Berarti Kakak dulu dari, reporter lapangan ya Iya, starting-nya? starting-nya. Jadi Digital first as an intern? iya, jadi magangnya di liputan6.com. Mhm. Terus itu selama 1,5 bulan, itulah pertama kali aku belajar bikin naskah berita. Oke. Wawancara tuh aku bersyukur banget buat Iya. senior-senior aku waktu itu dan yang sampai sekarang mereka pun masih, tetap ada kontak ya sama aku gitu. Mmm. Mereka lah orang-orang pertama yang mau mengajari anak yang antah berantah ini, yang nggak bisa apa-apa sampai mereka tuh bingung, "Emang kamu di China sama sekali nggak belajar, bikin berita?" Iya, aku bilang, "Beda, nulis beritanya beda," gitu. Ya kata-katanya aja beda Iya, ya. dan jadi kayak mereka tuh bener ngajak aku dari nol dan aku magang lagi, jadi semester depannya aku pulang ke Indonesia, aku Oke. magang lagi di TV saat itu, gitu. Akhirnya aku magang lagi di TV, habis itu, baru aku kembali bekerja setelah lulus gitu. Itu berapa lama sih Kak prosesnya dari lapangan and then di studio news anchor? Karena kan itu beda ya? Beda, iya Heeh. bener. Jadi memang, Berapa jalan yang lama? proses yang harus aku laluin Mhm. adalah aku harus jadi dari reporter di lapangan. Waktu Oke. itu aku kurang lebih 5 tahun di lapangan. Di lapangan 5 tahun? Iya, di lapangan 5 tahun, 2 tahun terakhir aku baru naik ke studio dan itu pun melewati proses casting ya. Jadi bukan karena kamu pengen jadi presenter terus kamu bisa jadi presenter, Oke. bukan. Bukan kayak emang udah karir, maksudnya kayak ya abis ini setelah 5 tahun lo langsung ke studio nggak gitu Nggak ya? ada jenjang waktunya sebenarnya, Wow. gitu. Jadi aku pun di casting ulang untuk bisa jadi presenter dan aku pernah gagal casting waktu itu. Pernah gagal casting dan baru keterima di, 6 bulan setelahnya kalau aku nggak salah ya. Pokoknya aku 5 tahun di lapangan, 2 tahun di studio gitu untuk di Oke. presenter nasional.
gitu. Kalau kita lihat kan di lapangan biasanya kan itu yang aku tahu ya Kak, itu kan dari studio Ngelempar ke nanya-nanya lapangan, iya ke gitu lapangan kan, gitu ya ya. gitu kan. Tapi kalau ketika di studio kan apalagi biasanya berpasangan gitu kan. And then sometimes ada narsum yang lain. How do you make sure that you present yourself and be taken seriously gitu loh. Apalagi tadi Kak Janet bilang Kak Janet kecil badannya kan, Yeah. and then you are dihadapi dengan either itu politicians atau dengan kasus-kasus yang Yeah. lain gitu yang Yeah. kayaknya tuh kayak hak gitu loh. Yeah. So sebagai dengan Kak Janet ini apa sih, gimana caranya Kak Janet bisa make sure people take you seriously? Dan itu memang by proses ya. Jadi selama 5 tahun di lapangan itu benar-benar membentuk aku. Makanya aku forever grateful lah untuk pekerjaan ini. Karena kalau aku nggak kerja di profesi ini mungkin aku nggak akan jadi Janet yang sekarang gitu. Karena benar-benar saat itu aku ditempa dari apapun. Dari segi mental, fisik, cara pikir, cara beradaptasi dengan cepat. Cara Pokoknya semua berbicara ditempa. juga Ya, ya. semuanya ditempa karena waktu itu karena TV tempat aku bekerja dulu itu bukan TV berita ya. Jadi karena bukan TV berita, jadi kita nggak ada desknya. Jadi aku nggak di penempatan di sesuatu yang spesifik. Contoh aku bukan wartawan hukum, politik atau sosmas gitu. Jadi iya, kita iya. harus Jadi semua semuanya campur-campur. campur karena kita bukan stasiun TV yang TV kita kan TV hiburan gitu ya. Iya, Jadi kita harus bisa semuanya. Aku inget banget waktu aku di lapangan itu kayak selama 5 hari kerja nih bisa macem-macem. Kayak hari pertama bisa di KPK, besoknya liputan banjir, besoknya lagi kebakaran, besoknya lagi sidang. Jadi kayak literally setiap hari itu kita menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda-beda gitu. Dan aku rasa itulah kesempatan dimana aku dulu bener-bener belajar bagaimana bisa jadi orang, bagaimana bisa beradaptasi dengan cepat, bagaimana bisa bener-bener kuat menghadapi segala macam situasi dan kondisi lah dalam dimanapun gitu. Aku paling gak bisa lupa selama aku kerja jadi wartawan kalau ditanya adalah ada 2. Pertama aku ke Aceh 10 hari waktu itu. Dan kedua adalah aku liputan gempa Cianjur waktu itu kalau gak salah 2022 akhir atau 2023 akhir gitu. Liputan gempa Cianjur. Itu aku benar-benar gak bisa lupa karena saat itu aku ingat banget aku ditelepon kantor jam 8 malam. Itu aku lagi libur, kayak harus berangkat ke lokasi gempa dan aku langsung berangkat sampai sana nggak ada hotel karena gempa dan mati lampu dan sebagainya. Akhirnya kita tidur di rumah warga, baru nyampe rumah warga itu jam 1 dan kita makan mie instan dan tidur 1 jam, jam 3 udah bangun, setengah 4 udah berangkat ke lokasi, jam 5 live dan kerja sampai malam baru selesai. Dan itu saat itu benar-benar makan kita bareng sama warga sekitar. sama polisi, sama gitu. TNI yang ada di sana. Dan saat itu berapa kali saat live pun gempa terjadi dan itu benar-benar memori yang aku nggak pernah bisa lupa. Dan saat itu aku kesengat tawon. Jadi aku kesengat tawon, jadi tangan aku bengkak tapi jadi ini masih ada bekasnya. Jadi aku kesengat tawon tengah malam kayak di antara semua orang aku yang kesengat tawon. Jadi aku harus dengan kondisi itu aku harus tetap kerja, harus tetap live di tengah. Kita juga tuh nggak bisa nyari obat karena apotek jauh waktu itu. Jadi kayak ya pengalaman-pengalaman seperti itulah yang aku bersyukur banget ya aku pernah melalui itu dan saat ini jadi memori yang sangat-sangat aku kenang gitu. Aku penasaran deh, Kak Janet tuh ketika di lapangan atau berhadapan dengan orang-orang ini ya, do you put poker face gitu atau maksudnya kayak do you have different personality gitu loh? Atau emang jadinya dengan Kak Janet yang bersama teman-teman atau keluarga ya, are you a different person at work or not? Or it has become you now? I would say mungkin yes. Mungkin kadang bisa jadi orang yang berbeda gitu karena dengan segala macam kondisi dan pressure-nya ya. Tapi tetap apa yang aku pelajari dari profesi adalah ya kita harus tetap jadi manusia. Dalam kondisi apapun manusia tetaplah manusia. Walaupun itu bagian dari pekerjaan, bagaimana kita harus membedakan mana pekerjaan, mana sisi manusiawinya. Makanya senior aku selalu bilang, gak ada berita yang lebih penting daripada nyawa. Intinya apapun nyawa tetap nomor 1 gitu dibanding pekerjaannya itu sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa egois karena kita pengen eksklusif, pengen live dan pengen cuman kita yang dapat beritanya dan kita akhirnya menyampingkan sisi manusiawinya gitu. Itulah yang aku pelajari bagaimana bisa beradaptasi dan bagaimana bisa melihat satu case dalam berbagai macam perspektif. Does it ever traumatize you? Maksudnya dalam hal sebagai jurnalis atau reporter
you see something that people don't see. Bahkan yang kita kasih lihat, biasa kakak kasih lihat di TV atau yang ditunjukkan ke publik kan mungkin nggak semuanya. Ya, Gitu kan, pastinya kakak melihat yes. lebih gitu. Itu gimana sih? Just for maybe orang-orang yang mau Yeah. ambil jurnalistik Yeah. gitu kan, just to give them, biar ada, jangan sugarcoating it gitu lah kak. Bener. Gitu. Aku inget banget awal-awal aku jadi reporter, saat itu aku baru umur 22 tahun ya kalau nggak salah. Now I'm 29. Waktu 22 setiap liputan kayak kebakaran dan bencana alam, aku pernah beberapa kali sampai nangis gitu saat itu gitu. Karena saking apa ya, mungkin karena nggak pernah melihat, Yeah. lalu harus tetap bekerja di saat kondisi seperti itu. Dan gitu. benar natural face gitu Iya, tapi kan. saat itu kita juga harus tetap profesional as a reporter gitu. Jadi ya banyaklah naik turunnya dengan segala emosi yang bergejolak dan lain-lainnya ya gitu. Apalagi ketika bencana gitu, kita harus ngelihat banyak mayat mungkin atau banyak orang di rumah sakit yang nggak bisa dapat ranjang. Buat aku itu memori yang sangat-sangat membekas lah gitu. How do you cope with that? Tertentu nggak, misalnya abis sesuatu yang tragedi gitu, kakak pulang and then ada ritual kah atau apa gitu? Sejujurnya itulah mungkin yang masih kurang di Indonesia ya. Yeah. Bagaimana ada penanganan psikis dan mental untuk wartawan setelah itu gitu. That's why salah satunya yang buat aku juga cukup akhirnya membatasi diri dengan berita-berita yang aku tulis dan sebagainya, adalah karena aku tahu ini sangat mempengaruhi aku gitu. Saat ada berita-berita misal tentang pembunuhan atau pemerkosaan atau berita-berita yang mungkin buat aku terlalu personal, itu aku agak memang cukup menghindari lah, karena aku khawatir terlalu banyak menulis dan terlalu banyak involved di berita seperti itu bisa mengikis sisi manusiawiku. Aku nggak mau menganggap sesuatu itu sebagai hal yang jadinya biasa. Yeah. Karena pekerjaanku itu hal yang biasa, aku nggak mau. Atau jadi ya memang supaya kita nggak terusik, jadi kita membatu gitu ya. Iya, nah aku tuh nggak pengen. Makanya kenapa ya memang bisa dibilang ini tough job lah gitu. Karena bener-bener harus ada boundariesnya. Kalau nggak, lama-lama ya sisi manusiawi kita nanti bisa terkikis dong. Kita akan melihat itu sebagai hal yang normal dan aku nggak mau gitu. Okay, so the big question, is it one of the reason why you quit atau resign? Atau kenapa sih, itu yang menjadi pertanyaan aku juga saat melihat Kak Janet, adalah di titik yang Kak Janet, you had the dream job gitu kan, apalagi you did the school the same one as what you're doing, apalagi itu first job yang tiba-tiba dari magang and then dipercayakan and you're doing very great at it gitu kan. Bahkan mungkin dari pihak perusahaannya juga merasa Kak Janet masih panjang karir path-nya di situ kan. What was the biggest reason? Is it because it's a tough job, or is there something else, or karena apa gitu? Kalau kita bilang tough job, semua pekerjaan pasti ada sisi sulitnya lah ya gitu. Dan aku percaya di bidang manapun semua pasti ada struggle-nya. Nggak ada pekerjaan yang mudah di dunia ini gitu. Dan sejujurnya kalau ditanya apakah memang sudah menjadi planning ini kamu akan resign setelah tahun kesekian atau segala macamnya, sejujurnya nggak ada. Bahkan ketika awal aku kerja, aku pikir aku bakalan selamanya kerja di profesi ini dan di company ini, karena memang mungkin karena udah ada ikatan udah ada something yang special lah, karena aku dari magang sampai akhirnya You sekarang. kinda grow and Iya, benar-benar dari mature early there. 20s sampai late 20s aku ya di perusahaan ini. Dan ya aku bisa bilang bahwa, dan tidak hanya aku yang bilang, mungkin orang sekitarku juga bilang Jana tuh sangat passionate terhadap pekerjaannya gitu. Tapi satu masa di mana aku merasa pertama kali ya kenapa aku berpikir untuk resign adalah saat itu kondisi kesehatanku nggak gitu oke lagi. Dulu saat kerja di lapangan dengan kualitas tidur yang mungkin kayak cuman 1-2 jam per hari, segala macamnya aku tetap bisa melalui itu dengan happy aja gitu. Tapi sampai satu fase hidup di mana ketika harus bangun untuk siaran pagi jam 2:30 tuh buat aku sudah mulai sulit gitu. Kayak badannya rasanya kayak udah nggak fit gitu. Dan saat itu aku alergian cukup parah, jadi kayak bener-bener, dan kita kan harus tetap make up ya. Jadi kayak mataku bengkak, mukaku bengkak, bahkan sampai sebadan-badan gitu. Jadi kayak
Di situlah aku mulai berpikir gitu, apakah aku akan bekerja dengan mengorbankan kesehatanku? Mmm, Apakah aku bisa bertahan 10-20 tahun mendatang dengan kondisi yang seperti ini ketika aku punya anak? Apakah aku pengen iya, kondisiku seperti ini? Gitu. Dan karena aku selalu bilang ya, mungkin ini terdengarnya kayak, bagi sebagian orang tuh kayak, emang ada ya orang segitu cintanya sama pekerjaan ini? mmm, Tapi aku selalu bilang gitu, karena aku cinta banget sama pekerjaan ini, karena aku sayang banget sama profesi pertama aku ini, that's why aku pengen keluar dengan baik. Aku nggak oke. mau aku keluar dengan kondisi yang nggak baik, dengan kondisi yang Atau karena udah udah malah terpaksa burnout, ya? udah terpaksa kayak udah nggak ada pilihan lain baru keluar gitu. Kenapa nggak bisa resign saat kondisi baik? Resign dalam kondisi baik itu kan juga baik kan? Mmm, Kenapa harus nunggu nggak baik baru resign gitu? Dan saat itu ya aku mulai mulai memikirkan gitu. Akhirnya ya sampailah di kesimpulan di mana akhirnya aku resign gitu. Salah satunya memang karena aku pengen tetap memori aku terhadap pekerjaan pertama ini baik. Dan aku bersyukur banget saat ini aku memilih untuk resign di saat-saat itu. saat udah di Iya, the top saat of it iya, gitu aku ya? sudah dalam top. Menurut aku Iya, pribadi ya, bukan karena pandangan orang, buat aku udah puas dengan apa yang aku punya saat itu, aku udah lakukan yang aku mau, aku udah melakukan sebisa yang aku bisa saat mmm. itu, sampai titik terakhir, ya aku ngerasa memang sudah fasenya aja, sudah cukup aja waktunya, gitu. Dan aku pengen tetap memorinya memang baik dengan pekerjaan ini. Faktor apa sih, pastinya ada external factor yang, help you making that decision gitu kan. Karena kita tahu juga banyak orang yang nggak punya keberanian seperti Kak Janet gitu. How do you push yourself sampai bisa kayak, "Oke, I'm gonna make this decision." Apa yang membantu Kak Janet untuk membuat decision itu? Yang pertama pastinya berdoa ya, karena aku Oke. percaya banget, segala sesuatu tuh harus diawali dengan berdoa. Karena Mmm, aku percaya bahwa yang menciptakan kita itu lebih tahu hidup kita tuh ke depannya seperti iya, apa, dibanding kitanya. Aku juga tipe orang yang sangat mem-planning hidupku, kayak, mmm, 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun ke depan mau ngapain, 15 tahun ke depan mau ngapain. Tapi saat aku mem-planning semua itu, di tengah-tengah kegalauan itu ya, kayak, what if kamu besok udah dipanggil Tuhan? iya iya, Planning kamu tuh buat apa? Karena kita hanya mem-planning dari sudut pandang kita kan. kita, Kita nggak pernah yes. tanya ke penciptanya, dia maunya apa dalam hidup kita. Mmm, Kalau besok kita dipanggil Tuhan misalkan, dan sia-sia semua, buat apa lagi? Sama kayak seperti aku kerja sampai mengorbankan kesehatanku, aku saat itu berpikir untuk apa? Apa yang mau dikejar? iya, Buat siapa? Apakah kerja hanya karena untuk validasi dari orang lain? Apakah hanya untuk orang lain melihat aku sudah sukses makanya aku bekerja dan mmm, bertahan? Apakah aku tidak berani resign hanya karena aku takut pandangan orang terhadap aku yang mana aneh banget lo resign saat karir lo lagi iya, bagus-bagusnya. Jadi saat itu aku nggak mau mikirin itu. Buat aku saat itu yang penting bagaimana pertama yaitu berdoa dulu supaya tahu gitu mmm, bener-bener ini kamu damai atau enggak. Karena balik lagi yang tahu cuman kita. Tapi seringkali iya kan lagi, faktor lainnya, seringkali lebih besar faktor luarnya, orang lainnya yang mempengaruhi kita, mmm, bukan diri kita sendiri, gitu. Saat aku udah yakin, aku ngomong ke keluarga dan ternyata keluarga support. Karena mereka tahu gitu, value diriku bukan ditentukan dari apa yang aku bisa lakukan dan mmm, apa pekerjaan aku. Tapi ya aku secara pribadi, bagaimana pekerjaan ini selama ini bisa, bless banyak orang. Bisa dari aku ngonten akhirnya aku bisa crosspath sama banyak orang, iya. bisa bantu banyak orang, bisa ngasih perspektif lain. Salah satunya ini ya, Iya, dan yang ini akhirnya bisa ketemu di ketemu di TikTok. podcast ini karena ketemu di TikTok kan. Aku forever grateful gitu karena dari hal-hal kecil yang aku lakukan itu akhirnya ternyata berimpact. Sama Iya, seperti ketika aku memilih untuk resign gitu. Dan ketika aku dulu kuliah harus memulai dari nol, pulang dari China ke Indonesia juga harus ulang lagi dari awal. So ketika aku mutusin buat resign, aku merasa saat itu toh aku sudah pernah memulai segala sesuatu dari dari nol. nol. So why not kita ulang lagi dari nol gitu. Walaupun ya sekarang kelihatannya abu-abu ya. Iya, Tapi ya aku nggak khawatir sih karena ya ini ya itu hidup lah. Harus memang kadang harus ada di tengah ketidakpastian supaya kita
banyak bisa bergantung sama yang di atas gitu. Wow, itu harus Jangan lupa dijadiin tagline. Quote by Janet. jangan lupa. Tapi ini paradoks sih Kak, karena apalagi di podcast ini ya, karena di sini I'm the clueless gitu kan, I'm talking to an expert. Biasanya tuh kayak ya yang duduk di situ adalah expert. Kita mau menjadi expert itu kan. Tapi yang uniknya dari Kak Janet dan story-nya adalah you are an expert di bidang Kak Janet, and then you become clueless again. Yes, betul. So untuk melihatnya dari kita melihat di orang luar kayak what gitu loh. But kita melihat sih, aku nggak tahu ya nanti plan Kak Janet apa gitu. We're gonna ask that question here after. But do you consider yourself clueless now at this moment? Or actually you don't know but you know? Mungkin lebih ke you don't know but you know. I don't know but I know. Lebih ke aku nggak pengen memaksakan aku harus tahu sekarang. Tapi dalam prosesnya aku yakin aku akan menemukan itu. Sama ketika dulu aku salah jurusan. Aku mana pernah nyangka aku akan balik di Indonesia dan Iya, kerja bener jadi lagi. reporter. Nggak pernah. Itu bukan dream aku dari awal. Tapi di tengah perjalanan itu, tengah journey itu, kita pasti bisa menemukan dreamnya. Cuman memang nggak ada satu orang pun yang bisa menebak waktunya tuh kapan sih. Nggak ada. Okay. So itu apa yang aku lakukan sekarang. Jalanin aja dulu sambil tetap melakukan yang terbaik. Jadi aku bukan kayak, memang yang selalu aku tulis di TikTok aku kayak resign tanpa backup plan. Tanpa backup plan bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Aku selalu mention itu. Bukan berarti aku kayak duduk di rumah dan kayak doing nothing gitu. Ada waktu-waktu di mana juga aku istirahat kok. Karena selama aku kerja itu aku jarang banget bisa istirahat kan. Ada saat harus istirahat, aku istirahat dengan baik. Tapi saat aku harus explore diri aku akan lakukan sebaik yang aku bisa. Kayak contoh nih datang ke podcast ini, aku bisa aja kayak aduh ngapain, aku udah bukan presenter lagi. Tapi aku selalu melihat ini sebagai satu opportunity yang baik. Kayak we never know, kayak ketemu sama kamu, ketemu sama kru di sini. Ternyata kita ada, tadi sempat ngobrol, ternyata ada aja mutual friends-nya. Jadi kayak journey inilah yang bikin aku bisa kembali mendapatkan sparks itu lagi dan tahu ke depannya aku harus ngapain. Jadi sebenarnya dibilang udah ketemu belum juga gitu. Tapi in the journey, in the process of it gitu. Baca buku apa sih Kak sampai Nggak ada. sampai bisa gitu? Nggak ada. Kuncinya hanya berdoa. Oh my god. Kembali ke asalnya gitu. Karena aku percaya sih kita ini kan diciptakan ya. Kita kan diciptakan. Kita harus kembali ke penciptanya gitu. Kalau enggak ya mau tanya ke siapa lagi? Nggak ada seorang pun yang bisa tahu cerita hidup kita selain pencipta kita. Benar-benar cerita hidup jangan kita. khawatir ya. Bener-bener ya. Awalnya juga aku manusia yang sangat khawatir, sangat khawatir ini dan itulah gitu. Aku juga nggak kayak sepositif itu gitu. Aku juga melewati proses menangis dan sebagainya. Tapi aku dulu juga nggak bisa melihat itu. Nangis ketika abis resign. Sebelum resign, aku pas proses mau ngasih surat resign itu udah sama lah seperti Itu sama orang-orang kayak- pada umumnya. Juga kayak putus gak sih? Iya rasanya kayak apalagi ya kayak putus sama cinta pertama gitu, karena kan ini pekerjaan The pertama passion that you aku, love, pekerjaan pertama aku, tempat yang memberikan aku banyak kesempatan, memang nggak mudah gitu. Tapi dulu juga aku nggak mengerti. Tapi pas setelah aku benar-benar melangkah dari profesi ini, wah aku baru bisa melihat bahwa ternyata dunia tuh nggak berhenti di situ aja kok. Dunia itu terus berjalan. Cuman kita mau atau enggaknya aja untuk melangkahnya itu, baru kita bisa melihat sesuatu yang lebih luas gitu. Baru akhirnya ternyata setelah aku resign juga, aku juga dulu khawatir kayak kalau gue udah resign gue bukan siapa-siapa lagi, gue udah bukan presenter TV. Dulu juga ada orang yang bilang kayak wajar lah kalian dikenal orang karena kalian di TV itu. Once kalian udah keluar kalian bukan siapa-siapa. Dulu juga aku sempat kayak bener gak sih gitu, tapi bukan siapa-siapanya kita gak ditentukan oleh omongan orang kok. Bener-bener purely karena value apa yang kita punya, bagaimana kita punya value dan integrity itu. Makanya aku sangat strict terhadap integritas ya, karena menurut aku integritas itu butuh effort, butuh bayar harga, dan harus diperjuangkan. Karena cuman ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ada dalam satu lingkungan, hanya integritas yang bisa dijaga, hanya integritas yang bisa dipercaya gitu. Jadi harus punya integrity itu gitu. Ini kita mau ke sedikit PR dikit ya Kak.
pastinya mungkin aku nggak tahu ya akan ada orang yang komen atau gimana gitu. Hopefully there is, tapi mungkin jangan negatif ya komennya. Tapi pasti akan ada sentimen atau orang bisa bilang Kak Janet bisa melakukan itu because you can. You have the opportunity, you have the resources, you have the support that you need to take the step gitu kan, untuk bisa resign and then do something else, apalagi at the peak of your career. It's a privilege, right? It's an option that you have gitu, and you took. What do you wanna say to those people? Maksudnya bukan untuk ngebales ya, maksudnya tapi lebih ke how do you justify what you did gitulah istilahnya. Aku nggak pernah memungkiri bahwa atau tidak pernah denial bahwa oh gue nggak punya privilege itu kok. Aku akan selalu bilang memang aku punya privilege itu. Punya salah satunya privilege yang aku paling berani katakan adalah aku punya support system yang baik gitu. Keluarga aku, suami aku yang fully 100% support dan mereka sangat percaya bahwa aku punya value itu. Nggak usah takut, kalau punya value mau kemanapun bisa gitu. Dan ya itu aku akan selalu mengakui bahwa betul aku punya privilege itu. Tapi balik lagi, orang yang punya privilege pun gak tentu berani untuk melakukannya. Itu benar-benar butuh leap of faith lah. And then also Kak Janet bisa berada di sini melakukan yang Kak Janet mau. It's also because of your hard work that you've done before. Betul. Right? Karena punya confidence dan pastinya Kak Janet udah berhitung dan sudah berpikir how you can do this. Itu kan pastinya karena Kak Janet udah bekerja keras. Benar. Di dalam 7 tahun ini kan gitu. Kenapa aku bilang aku cukup percaya diri bahwa lo resign karena you can, karena lo bisa. Karena aku percaya hukum tabur tuai. 7 tahun kemarin aku kerja, aku gak kerja dengan asal. Aku bener-bener kerja dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Aku sendiri berani katakan itu karena aku benar-benar melakukan itu. Bahkan orang-orang di sekitarku juga mengakui itu bahwa memang lo kerja ada gila-gilanya lo kalau kata orang sekarang ya gitu. Karena aku merasa selama 7 tahun itu aku melakukan sepenuh hati segala yang terbaik yang aku bisa. Benar-benar dari yang gak bisa apa-apa, dari yang nol, bikin naskah aja aku tuh gak bisa loh gitu. Aku tuh bukan orang yang suka ngobrol sama orang juga kok sebenarnya. Bisa dikatakan aku juga introvert kok dulu. Extrovert itu by apa ya? Training iya, karena keadaannya aja gitu. Tapi segala sesuatu yang ada sekarang mungkin orang bilang ya karena lo udah dikenal orang, karena ini itu. Aku bisa katakan itu bukan satu kebetulan yang tiba-tiba ada. Benar-benar aku mulai dari kerja keras itu. Selama 7 tahun itu aku selalu lakukan yang terbaik dimanapun yang aku bisa. Sama seperti mungkin ketika kamu pertama kali lihat aku juga di TikTok kan. Awal banget konten tahun 2021 ya kalau gak salah, atau 2022. Yang nonton tuh cuman mama papa aku, koko aku, sama waktu itu belum suami, masih pacar aku. Jadi nonton paling cuman 10 views, yang like yang mereka berempat itu gitu loh. Tapi saat itu aku juga ya udah terus lakukan aja, nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa, nge-post aja dulu. Tiba-tiba ada momentumnya naik, dan sampai sekarang aku tetap paksa diri aku untuk konsisten konten gitu. Dalam artian bukan untuk jadi content creator, tapi itu part of sesuatu yang ingin aku perjuangkan secara konsisten. Bukan soal kontennya, tapi bagaimana aku bisa melakukan sesuatu dengan konsisten, karena itu melatih aku. Jadi aku walaupun aku bukan fully content creator, tapi seminggu itu aku udah patokin diriku untuk upload 4 video minimal setiap minggunya. Dari tahun itu sampai sekarang gak pernah skip. Gak pernah skip. Dan itu baru ada hasilnya gitu. Itu dibutuhkan konsistensi lah untuk dalam melakukan apapun gitu. Jadi dalam hal TikTok pun atau upload apapun, buat aku itu melatih diri aku juga gitu untuk bisa terus disiplin dan konsisten gitu. Karena ya gak ada yang bisa nolong kita selain diri kita sendiri kan. Jadi itulah yang aku lakukan gitu. Jadi kadang privilege juga harus disertai dengan kerja keras. Dan berdoa tadi. Dan berdoa. So what can we expect from Kak Janet nih?
yang pasti maybe not on TV ya kan. Iya. Mungkin on TV but for something else. Mungkin nggak tahu ya. Kayak sekarang aja bisa ada depan kamera Siapa lagi. tahu kan ada TV yang mau beli nih. Siapa tahu podcast ini rame. Amin, Jadi amin. kita bisa kerjasama di Amin. kedepannya. So gitu what kan. can we expect nih dari Kak Janet? Untuk yang suka nonton Kak Janet di TV, sekarang Semoga mau lihat ada Kak yang- Janet tuh di mana? Semoga ada yang nonton ya. Aku takutnya kayak siapa lo gitu. Nggak. Takut Apa ya. tuh yang Kak Janet bisa kasih kisi-kisi lah mungkin? Mungkin masih belum sure but just give us a little bit of Mungkin my growth journey kali ya. Jadi proses perjalanan dan pertumbuhan aku as a Janet. Gimana Oke. juga aku yakin banyak orang juga yang tengah mengalami fase ini. Yes, Dimana mereka mungkin yes. lagi break atau lagi di persimpangan jalan karir atau lagi istirahat juga atau mungkin lagi pengen mundur sejenak dari segala rutinitas dan aktivitas. Aku pun jujur aku nggak tahu. Tapi percayalah hidup itu terus berjalan gitu. This is for sure organic and natural ya Kak, nggak gimmick kan? Enggak beneran. Boleh dilihat pokoknya journey-nya ada di TikTok aku ya. Jadi bisa dilihat bahwa ya bener-bener Real. bener-bener real. Saat ini aku juga dalam proses untuk discover selanjutnya next step-nya mau apa nih, apa yang mau dilakukan, apakah akan balik korporat atau kerja sendiri atau bisnis. Aku Tapi sampai nggak sekarang menutup belum. ya? Nggak menutup. Aku selalu bilang aku open to all opportunity sambil waktunya berjalan ya, sambil, tapi aku nggak memaksakan harus ada target tertentu kayak breaknya cuma setahun atau apa gitu, enggak sih, aku tidak membatasi itu gitu. Biarkanlah yang seharusnya berjalan, biarkanlah berjalan Oh dan my God. mengalir gitu. Karena kalau kita prediksi-prediksi, kita planning sampai gimana, ujung-ujungnya nanti bakalan stres sendiri gitu. Ya, atau misalnya nggak happen or something. Jadi ya Ini harus serasa enjoy. podcast sama bintang tamunya Jay Shetty. Beneran deh kayak nonton konten-konten Jay Shetty. Banyak banget tadi. Satu pertanyaan bisa quotesnya banyak. Iya ya, ini banget. jadi panjang nih podcastnya. Oke. Aku ada satu pertanyaan buat Kak Janet, tapi mungkin aku minta 2 jawaban. Oh iya boleh. Pertanyaan adalah untuk orang-orang di luar sana yang pingin menjadi Kak Janet atau melakukan apa yang Kak Janet lakukan. Itu kita bagi 2 ya Kak Janet. Satu menjadi news anchor atau reporter yang memang mungkin punya keinginan atau dream untuk melakukan apa yang Kak Janet pernah lakukan. Satu lagi buat orang-orang yang memang lagi di persimpangan karir atau growth atau personal development lah. Mungkin mereka lagi ragu atau mungkin mereka lagi takut untuk mengambil step yang leap of faith tadi Kak Janet bilang. Untuk 2 orang ini, apa yang Kak Janet bisa sampaikan ke mereka dan would you recommend your path to them untuk mereka lakukan atau gimana? Atau malah kayak no don't do this. Jangan sampai salah jurusan ya guys, tolong. Mungkin ini ada 2 jawaban Iya. ya mungkin ya, karena aku juga sering dapat DM atau dapat chat-chat yang Masih banyak nggak sih penasaran? Iya, apalagi terutama yang memang yang kita tahu bahasa Mandarin saat ini lagi sangat-sangat cukup digandrungi lah. Maksudnya lagi banyak orang yang tertarik untuk Iya belajar nggak sih? bahasa And then the Mandarin. opportunity you Iya, had, ya kan? kesempatannya tuh luas sekali Iya. gitu. Untuk belajar bahasa Mandarin dan kuliah ke China atau belajar bahasa, aku sangat merekomendasikan itu sih, karena memang tidak bisa dimungkiri bahasa itu menjadi salah satu fondasi yang Iya. penting lah di zaman sekarang gitu. Mungkin untuk yang pengen kerja di TV atau pengen ada di industri media, mungkin kalau tips and trick dari aku sih mungkin seperti yang tadi lagi balik ya, tetap lakukan yang terbaik dimanapun yang kalian bisa gitu. Karena aku pun nggak ujuk-ujuk tiba-tiba magang di TV, tapi aku tuh dulu start dari pernah jadi guru balet, pernah jadi guru Inggris, pernah jadi guru TK, pernah jadi resepsionis, Yeah. pernah kerja di company lain. Jadi segala macam opportunity tuh aku coba. Jadi jangan menutup diri karena pengennya ini jadi harus Yang ini. lain nggak gue Yang lain gitu. nggak gue. Aku sih bukan penganut itu ya. Aku lebih ke memang dari dulu tuh coba aja semua kesempatannya ada. Bahkan aku tuh dulu magang tuh nggak dibayar loh. Dulu magang-magang tuh nggak dibayar gitu. Memang aku willing untuk belajar gitu. Dan buat aku
ilmu, kesempatan itu memang kadang ada yang nggak bisa dibayar dengan uang. Jadi kesempatannya ambil dulu. Percayalah rezeki dan uang itu akan mengikuti. Sama seperti ketika aku resign ini, aku juga udah siap tadinya dengan hidup yang tanpa penghasilannya gitu. Tapi thank God-nya ternyata setelah resign, loh kok malah banyak opportunity yang datang. Itu aku nggak pernah prediksi itu loh. Bener-bener aku tidak pernah memprediksi itu. Tapi ya just do it gitu. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa dimanapun, kapanpun, segala kesempatan yang ada ambil dulu aja gitu. Karena pasti suatu saat ada tuh nanti kliknya atau ada nanti kesempatannya. Yang penting kitanya siap dulu. Karena saat kesempatannya datang kitanya nggak siap, ntar akan jadi sia-sia kesempatannya. Tapi saat kesempatannya ada dan kitanya siap, itu akan jadi satu hasil yang baik gitu. Akan jadi sesuatu opportunity atau hasil yang bagus gitu. Nah kalau untuk career break, jangan jadi saya. Atau jangan juga mengikuti path yang saya ambil ya. Karena setiap orang balik lagi punya kondisi yang berbeda-beda. Backgroundnya berbeda, journey-nya berbeda, kondisi itu harus lain-lainnya. dimatengin bener-bener gak sih harus Kak? benar-benar dimatengin. Jadi resign tanpa backup plan itu bukan berarti tidak ada planning sama sekali. Tidak ada backup plan-nya itu maksud aku adalah tidak ada pekerjaan lain gitu. Karena ini jangan salah sangka ya Benar. Kak, karena mungkin banyak orang yang kayak sometimes kan kita di pekerjaan suka ada turunnya, Benar. moodnya, dan jangan pas lagi capek atau apa, udah biasa kan kesebut, udah gue capek gue resign mau aja. resign, and then Gitu. karena ngeliat Kak Benar. Janet, udah gue resign. Gue resign, jangan ya. Ini tidak untuk ditiru, betul. Karena sejujurnya aku selama 7 tahun kerja, aku nggak pernah bilang aku akan resign. Makanya pas aku resign itu orang pada kaget karena aku nggak pernah kayak, aku tuh di kantor terlihatnya ceria hahaha gitu aja ya. gitu, nggak pernah misuh-misuh karena aku nggak pernah kayak gue capek mau resign, aku nggak pernah. Dan jangan, karena kalau kita resign saat kita emosi atau kita capek, nanti nyesel deh gitu. Jangan, makanya aku resign saat aku baik-baik saja. Karena kenapa tidak, why not resign saat baik-baik saja supaya memorinya baik dan segala macamnya. Tentunya segala sesuatu juga harus sudah dipertimbangkan dengan baik juga gitu. Jangan misalkan, nah aku tuh mungkin lebih ke kondisinya kenapa aku berani juga karena mungkin aku belum ada tanggungan anak. Aku juga tidak ada cicilan apapun karena memang aku bukan pengguna kartu kredit. Aku tidak suka menyicil. Aku tipenya yang memang, aku dan suamiku tipenya kayak kalau nggak ada ya nggak usah, ada ya baru beli gitu. Jadi aku tuh nggak ada cicilan apapun. Jadi you have the full autonomy of yourself. Betul, ya. dan aku aku belum ada tanggungan anak karena aku belum punya anak. Jadi aku rasa saat ini adalah kesempatan aku untuk benar-benar bisa riset ulang, adalah ini waktunya. Kalau aku selalu bilang kalau aku udah punya anak, mungkin aku nggak akan senekat ini. Aku mungkin akan banyak sekali pertimbangannya gitu ya. Tapi karena aku ada di dalam kondisi ini, that's And this why is the moment. iya, ini waktunya. Makanya aku berani untuk melangkah sekarang gitu. Kalau aku udah punya anak, aku yakin aku juga akan berbeda nanti cara pandang, cara pikirnya. Karena karena aku yakin lah kalau udah punya anak pasti semuanya udah buat anak. Aku nggak akan berani sacrifice, risk, untuk ambil resiko yang terlalu tinggi juga. Nah, tapi karena aku dalam kondisinya sekarang lagi seperti ini, jadi ya I think ini right moment aja gitu. Oke. Wow, keren banget gak sih ceritanya Kak Jen? Kita tepuk tangan dulu dong. Kok aku tepuk tangan buat diri aku ya? Nah, memang harus Kak. Memang harus tepuk tangan untuk diri Kakak sendiri karena you had the courage. Walaupun dengan situasi yang supporting ya, tapi itu kan you made the decision for yourself. Itu yang kita very adore lah. Maksudnya very inspiring pastinya. Dan pasti banyak banget yang bisa diambil tadi selain dari quotes-quotes itu kan. Tapi ya itu buat orang-orang yang mau resign, coba dipikir-pikir dulu karena Kak Janet bilang semua harus dipersiapkan. Resign tanpa backup plan bukan berarti nggak ada plan. Oke, tepuk tangan lagi. Yay! Jadi sekarang Kak Janet kita belum selesai karena kita mau main games hit or skip. So hit it's something that you would do, skip it's something like nah gitu. Okay. Ada kipasnya di situ. Jadi kalau hit aku akan rapid questions. Nanti Kak Janet yang jawab gitu. Udah pernah biasanya Kak Janet ya yang nanya-nanya. Oke.
Pertanyaan pertama, ini aku coba cepet ya Kak. Oke. Karena biar gitu. Ya, cepat ya. Kak Janet, hit or skip dapat tawaran jadi news anchor di TV international. Skip. Skip. Oke. Hit or skip buka kelas public speaking bareng lansia. Hit. Hit. Yes. Wow, oke. Kalau bareng anak-anak hit juga. Hit. Oke. Hit banget karena aku suka anak-anak. And you like public speaking. Yes. Oke. Hit or skip banting setir jadi pemain sinetron Azab atau sinetron pelakor. Skip. Karena takut kejadian di dunia nyata. Tapi kalau jadi pemain sinetron Enggak juga deh kayaknya. Oke, skip. Aku nggak bisa acting. Soalnya muka aku gini doang flat. karena udah 7 Nggak tahun bisa, ya. iya, nggak 7 bisa. tahun Kayaknya sinetron. emang udah kayak Oke. gini. Hit or skip bantuin promosiin bisnis temen tanpa dibayar. Hit. Hit. Oke. Hit or skip full time housewife. Gini kali ya. Hit. Nggak pernah kebayang tapi seru juga kayaknya. Oke. Karena maybe you get the peace there ya kan? Mungkin You never ya. know. Hit or skip traveling tanpa ditemenin suami, berarti solo. Hit. Sering soalnya. Paling jauh kemana Kak? Setelah merit ya. Iya. Setelah merit itu terakhir aku di Malaysia 2 minggu, di Medan 1,5 bulan. Wow, lama ya. Iya, karena waktu itu baru resign, jadi kayak suami aku Oke. support untuk silahkan explore gitu. Jadi kayak yeay gitu. Oke. Hit or skip endorse bayaran gede tapi brandnya controversial. Skip. Hit or skip bentar ya, ini pertanyaan. Silau ya. Jadi viral lewat sensasi. Skip. Skip. Oke, yay. Benar-benar the whole podcast is about integrity, it's about feeling content, ya kan? Benar-benar motivational lah gitu. Semoga ya, semoga bisa Amin, menginspirasi. amin. Pasti banget karena aku benar-benar ketika aku ngeliat Kak Janet tuh kayak so many questions dan sebelum ini udah ada pre-interview juga tadi Iya, kan. Udah gue sempat tanya ngobrol-ngobrol dikit kita ya. Udah tanya-tanya yang gue pengen tanya sendiri tapi gue gak mau share. Mungkin other opportunities Iya, bisa mana tahu di-share. ada part 2 gitu Iya, ya. ya kan? And bener-bener karena memang konsepnya ini clueless, I wanna know kenapa itu Kak Janet malah mau jadi clueless itu sih. Tapi banyak banget tadi jawaban Kak Janet yang not black and white, but life is not about black and white Yes. kan. Jadi thank you so much Kak Janet for Thank you being too. here. Thank you. Semoga Kak Janet bisa enjoy the break ya kan sebelum something coming Iya. atau bahkan bisa still enjoying Yes. but also doing something yang Kak Janet berarti buat Kak Janet. Thank you for being here. Thank you for talking. Semoga Thank you. teman-teman semua yang udah tuning in until the end dapat apa yang bisa kalian dapetin, insight atau motivasi dari Kak Janet dan bisa untuk upgrade value diri kalian. Kalau kalian suka podcast ini, jangan lupa turn on notification. Drop di komen pertanyaan-pertanyaan buat Kak Janet kalau mau ada pertanyaan, nanti Kak Janet bisa jawab-jawaban di reply ya. Dan next aku harus invite siapa lagi ya? See you, bye.